أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan bin Hamdun yang merupakan seorang amir dari suku Taghlib. Hamdan bin Hamdun ini memiliki dua orang putra yang berkuasa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni yang pertama adalah Al-Husain yang merupakan panglima perang di kemiliteran Abbasiyah, dan kemudian putranya yang kedua adalah Abu Al-Haija Abdullah yang diangkat menjadi gubernur Mosul oleh Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 905 Masehi. Hamdan bin Hamdun ini pernah ditangkap oleh pemerintahan Abbasiyah karena terindikasi melakukan tindakan pemberontakan. Diketahui bahwasanya Hamdan beraliansi dengan kaum Khawarij yang terkenal sebagai kaum pembangkang dalam Islam, yang bertujuan untuk menentang kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun atas jasa putranya yang menjadi panglima perang pemerintahan Abbasiyah, Hamdan bin Hamdun ini diampuni dan dibebaskan dari segala tuduhan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Hamdaniyah ini terpusat di dua daerah yang cukup strategis, yaitu yang pertama adalah wilayah Mosul dan yang kedua adalah wilayah Halb. Pemerintahan Hamdaniyah di Halb terkenal sebagai pelindung kesusastraan Arab dan ilmu pengetahuan Islam yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahan dinasti Hamdaniyah yang berada di Halb, muncul tokoh-tokoh cendekiawan besar seperti Abi Al-Fat dan Utsman bin Jinni yang mengembangkan ilmu nahwu. Kemudian di bidang ilmu kesusastraan terdapat beberapa nama besar seperti Abu Thayyib Al-Mu'tannabi, kemudian Abu Firas Husain bin Nasr Ad-Daulah, kemudian Abu A'la Al-Ma'ri, kemudian Saif Ad-Daulah, serta lahir juga seorang filosof besar yang bernama Al-Farabi. Kemudian setelah wafatnya Abu Al-Haija Abdullah, kekuasaan pemerintahan Mosul beralih pada putranya yaitu Husain bin Abu Haijal, yang kemudian diberi gelar oleh khalifah sebagai Nasir Ad-Daulah. Putranya yang lainnya yakni Ali bin Abu Haija berhasil menguasai wilayah Halb dan Hims dari kekuasaan dinasti Ahsidiyah. Nah, Ali bin Abu Haija kemudian mendirikan pemerintahan dinasti Hamdaniyah di Halb. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan dinasti Hamdaniyah ini turun dari kekuasaannya, seperti halnya hilangnya kepercayaan dan simpati masyarakat ketika pemerintahan Hamdaniyah tidak bersikap adil terhadap kepentingan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya. Hal itu menyebabkan wibawa dinasti Hamdaniyah jatuh. Faktor lainnya adalah kembali bangkitnya kekuasaan Bizantium yang ketika itu kembali melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaannya. Beberapa wilayah Hamdaniyah menjadi sasaran ekspansi tersebut, sehingga membuat Hims terlepas dari kekuasaannya. Faktor terakhir adalah penyerangan yang dilakukan oleh kaum Fatimiyah, yang mana ketika itu menyebabkan pemimpin Hamdaniyah ketika itu yang bernama Said Ad-Daulah meninggal dunia. Hal itu membuat kekuasaan dinasti Hamdaniyah perlahan runtuh dan hancur. Nah, sejarah mencatat bahwasanya nama Hamdan adalah termasuk cabang kabilah Taghlib. Kabilah ini merupakan kabilah besar di antara anak cucu Robi'ah bin Mudhar. Pada masa jahiliyah, agama kabilah Taghlib ini adalah Kristen, yang mana ketika itu mereka tinggal di Jazirah serta negeri Rabi'ah. Setelah itu mereka berpindah bersama Heraklius ke Suria lalu kembali ke negeri mereka sendiri. Meski demikian, di antara kabilah Taghlib
Hamdan termasuk suku yang terbelakang. Mereka selalu berpindah membawa ternak, harta benda, dan kemah mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh suku-suku di Arab, yang mana ketika itu mereka berpergian dari Tihama ke Najd, kemudian ke Hijaz, kemudian ke Robi'ah atau ke tepi sungai Efrat, yakni tempat yang bernama Riqah. Nah, dari Riqah kakek mereka Hamdan bin Hamdan berpindah ke Mosul. Hamdan yang merupakan kakek dinasti Hamdaniyah adalah kepala suku yang mempunyai beberapa anak yang kelak selalu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Mereka bertempur dan mengalahkan musuh-musuhnya. Hidup mereka sangat keras dan menjadikan kekuatan sebagai satu-satunya benteng pertahanan bagi mereka. Tiada kata damai dan kerjasama kecuali hanya sedikit. Nah, Hamdaniyah muncul pada saat dinasti Abbasiyah lemah. Saat itu banyak negara dan keamiran memerdekakan diri, terutama bangsa Turki, Persia, Kurdi, dan sebagian kabilah Arab. Nah, Hamdaniyah ini berdiri bersamaan dengan pengangkatan Al-Muttaqi oleh dinasti Abbasiyah, di mana pada masa itu roda pemerintahan dinasti Abbasiyah dikuasai oleh para pejabat yang berasal dari etnis Turki, sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Taghlib. Karena kecakapan Hamdan bin Hamdan, kabilah Taghlib ini akhirnya menguasai dan kemudian meraih kesuksesan. Nah, kabilah Taghlib ini berhasil mendirikan dinasti di wilayah utara Irak dan menjadikan Mosul sebagai ibu kotanya. Hal ini terjadi pada tahun 929 hingga tahun 969 Masehi. Nah, kabilah Taghlib ini fanatik terhadap bangsa Arab dan mereka tidak suka dengan bangsa Turki, karena ketika itu bangsa Turki menguasai pemerintahan Abbasiyah. Itulah sebabnya maka pada tahun 330 Hijriah yang bertepatan dengan 942 Masehi, panglima yang bernama Hasan bin Abdullah Al-Hamdani memasuki Baghdad bersama saudaranya untuk membantu Khalifah Al-Muttaqi billah. Al-Muttaqi pun menunjuk Hasan sebagai kepala seluruh pejabat dengan gelar Nasirud Daulah. Sedangkan saudaranya yang bernama Ali diberi gelar Saifud Daulah Al-Hamdani. Namun demikian, hal tersebut tidaklah membuat bangsa Turki menyerah. Di bawah pimpinan Tauzan pada tahun 933 Masehi, mereka mengusir Hamdaniyah dan mengembalikannya ke Mosul. Kemudian setelah diusir dari Baghdad, Saifud Daulah ingin meluaskan wilayah. Pada tahun 945 Masehi, dia bergerak menuju Syria bagian utara dan menguasai Halab serta menguasai Mesir dan Suriah saat itu. Saifud Daulah menjadi penguasa di sana sampai tahun 951 Masehi. Ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat diperhatikan pada masa kepemimpinan Saifud Daulah. Sebagai akibatnya, negerinya banyak dikunjungi oleh para ulama. Sehingga ketika itu muncullah banyak ilmuwan, di antaranya adalah Al-Farabi, Abu Faraj, Al-Asbihani, Ibnu Khulawai, Ibnu Jinni, Ibnu Nubata, Abu Faras, dan lain sebagainya. Munculnya dinasti Hamdaniyah yang ada di sepanjang perbatasan Islam dengan wilayah Romawi di selatan Asia Kecil dan utara Irak adalah menguntungkan. Kekuatan mereka menjadi penghalang serangan Romawi ke negara-negara Islam pada saat kaum muslimin lemah karena pengaruh dalam negeri dan tidak memiliki kekuatan perang yang memadai. Sejarah mengabadikan nama Saifud Daulah di sela-sela peperangannya yang banyak melawan Romawi sehingga menghalangi mereka menyerang ke wilayah kaum muslimin. Sepeninggal Saifud Daulah, dinasti Hamdaniyah mundur dan melemah. Dinasti Fatimiyah berhasil meruntuhkan dinasti Hamdaniyah dan menguasai seluruh wilayah pada tahun 1003 Masehi. Nah, demikianlah secara singkat mengenai dinasti Hamdaniyah yang dapat saya sampaikan.